Belakangan, jalan raya kerap menjadi monster pembunuh. Selama tahun 2011, nyaris 1.000 nyawa melayang hanya akibat kecelakaan di jalan ibu kota. Penyebabnya paling tinggi, hampir 90% akibat kelalaian pengendara. Sisanya karena kendaraan yang tak laik dan jalan yang rusak. 2 bulan pertama 2012, kecelakaan di jalan raya malah bertubi-tubi. Berikut di antaranya. Warga dan orang tua murid memadati ke sekolah Buddhis Bodhicitta, Medan, Sumatera Utara. Bukan untuk mengambil rapor, melainkan memastikan anak mereka tak termasuk korban insiden guru menabrak murid taman kanak-kanak di perguruan tadi pada Jumat pekan silam. Ketika peristiwa terjadi, murid TK di sana sedang berolahraga di lapangan sekolah. Guru Marini hendak memindahkan mobilnya, sebuah minibus bertransmisi otomatis. Tiba-tiba, saat mundur, mobil tak bisa dikendalikan dan menabrak bocah-bocah TK yang berada di belakangnya. Akibatnya, 16 bocah harus dilarikan ke rumah sakit. 7 diantaranya patah tulang. Jadi langsung ditabrak dan karena panik, si pengendara bukannya malah menghentikan kendaraan, malah maju ke depan lagi. Jadi 2 kali ditabrak. Sekali tabrak mundur, sekali tabrak ke depan. Sementara para muridnya harus menginap di rumah sakit, sang guru berurusan dengan polisi. Baru kurang lebih 5 bulan belajar mengemudi. Tapi udah memiliki SIM, Mbak? Udah ada surat mengemudinya ada. Marini, 22 tahun, ditahan polisi karena dinilai lalai. Dia terancam hukuman 5 tahun penjara. Marini yang sudah 2 tahun mengajar di perguruan Buddhis Bodhicitta terguncang. Ia mengaku tak sengaja. Mohon maaf, tapi kami sangat menyesal. Guru kami juga sudah meminta maaf. Jadi kami berjanji akan kami tangani secara profesional. Semua kerugian akan kami tanggung. Pengobatan akan kami tanggung sampai sembuh. Atas nama keluarga, saya mohon maaf pada keluarga orang tua. Sebagian keluarga korban telah memaafkan Marini. Namun, entahlah, apakah proses hukum untuk Marini akan jalan terus atau berakhir di luar hukum. Yang jelas peristiwa tadi mengabarkan pemilik dan pengendara mobil mesti lebih hati-hati. Teknologi memang terus-menerus memanjakan manusia. Namun, si pengguna mesti pula meningkatkan pengetahuan atas mobil yang digunakannya. Masih karena teledor, aksi berbahaya HR, remaja 14 tahun, sempat menggempakan warga Makassar, Sulawesi Selatan. Akhir Januari lalu, HR mendapati kunci mobil sedan milik sang paman dititipkan di rumahnya. HR penasaran, lalu mengemudikan City Car tadi. Mobil menyusuri jalan sepanjang 3 km, dari jalan Bajidaka hingga jalan Daeng Tata. Di jalan, mobil yang dikemudikan pelajar kelas 2 sebuah SMP di Makassar tadi menyerempet 15-an warga yang lalu lalang di sana. Untungnya tak ada warga plus kendaraan lewat yang diseruduknya, hingga tak ada korban jiwa. Warga yang lecet-lecet dibawa ke rumah sakit. Namun begitu, warga yang murka melampiaskan kemarahannya. Mobil yang sudah nyungsep di got atau saluran air dirusak, sehingga bodinya tak berbentuk lagi. HR selamat dari amukan massa karena buru-buru diamankan polisi. Pertama, pakai mobilnya nenek, jalan putar-putar kompleks. Baru ini yang kedua kalinya, untuk mobil. Terus sampai nabrak-nabrak begitu gimana? Panik. Pertama ada motor yang melambung dari kiri baru ke tengah-tengah, baru ada becak. Banting setir langsung. HR mengemudikan mobil tentu tanpa SIM. Paham menjalankan kendaraan roda 4 pun tidak. Ia hanya bermodal nekat. Namanya remaja. Kesalahan tak bisa sepenuhnya dialamatkan pada HR. Sebab ia masih dalam asuhan dan pengawasan orang tua. Orang tualah yang semestinya memantau sikap dan tingkah lakunya. Kejadian di Ponorogo, Jawa Timur lebih konyol lagi. Sebuah mobil pick-up diparkir di pasar desa Ngebel yang tengah dijejali warga.
Kebetulan jalannya menurun dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Mungkin karena remnya kurang kuat. Saat ditinggal sopir untuk menurunkan barang, mobil tadi berjalan mundur tanpa bisa dikendalikan. Para pedagang dan pembeli panik, sibuk menyelamatkan diri. Sarinem, warga setempat berusia 60 tahun, terlindas. Ia tewas di tempat. 2 orang lagi dilarikan ke rumah sakit. Seorang di antaranya patah tulang kaki. Peristiwa demi peristiwa tadi mengajarkan pada kita bahwa keselamatan orang lain di jalan raya juga tergantung pada keseriusan kita untuk tertib serta mematuhi aturan berlalu lintas. Kecelakaan maut di kawasan Tugu Tani yang menewaskan 9 orang menggemparkan warga Jakarta Januari 2012. Beberapa jam setelah kejadian, diketahui pengendara mobil mabuk narkoba dan alkohol. Tanpa mampu mengontrol, ia menabrak 13 pejalan kaki di trotoar. Mobil ini nih, saya nggak tahu nih kenapa kan, saya nabrak aja Pak. Oh kenapa Bu bisa begitu Bu? Nama Afriani Susanti, sang sopir maut, mendadak jadi buah bibir. Cemooh warga mengalir deras padanya. Pengaruh narkoba membuat mobil yang dipacunya hingga 70 km per jam tak bisa dikendalikan dan menabrak kerumunan pejalan kaki di pinggir jalan. Kalau udah bilangin sama apapun ya. Kami baru keluar dari Monas, rame-rame sama teman-teman, rame banget. Terus kami berjalan di pinggiran trotoar, tiba-tiba mobil kijang nabrak dari samping. Kemudian karena dia tidak bisa menguasai lajunya kendaraan, kurang konsentrasi, kendaraan oleng ke kiri. Di mana saudara kita tersebut baru selesai melaksanakan olahraga dari Monas. Dia ada di trotoar sebelah kiri, kemudian tabrak. Afriani tak mencerminkan pengendara yang taat aturan. Nona Afriani Susanti pada saat mengemudikan kendaraan ini, dokumen kendaraan tidak ada. SIM dia tidak memiliki, STNK juga tidak ada, pengakuannya sedang diperpanjang. Yang bikin masyarakat tambah geram, Afriani tak menampakkan wajah sedih dan bersalah setelah menubruk kumpulan pejalan kaki. Mungkin karena pengaruh narkoba, atau memang begitu kepribadiannya. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis. Tenang dulu, tenang dong. Enggak apa-apa Bu. Terbukti dalam pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya. Dia mengemudi ya secara tidak wajar, ditambah pasal 287 melebihi batas kecepatan. Ya. Juga pasal 288 tidak memiliki STNK, ayat 2-nya tidak memiliki SIM. Kemudian pasal 310 Mungkin geram atau tak puas, sebagian pihak lalu meniupkan hukuman berat untuk Afriani. Setidaknya begitu tuntutan sebagian warga di media sosial Facebook. Kasus Afriani pun membuka debat tentang perlunya penerapan pasal pembunuhan dalam KUHP untuknya. ada beberapa kasus kecelakaan yang kemudian diterapkan pasal 338. Ini jadi perhatian kita juga. Dan dalam kasus tersangka laka lantas Tugu Tani ini, itu memungkinkan untuk diterapkan. 4 dari 9 korban tewas di Tugu Tani ternyata masih satu keluarga. Mereka berasal dari Jepara, sedang liburan di Jakarta. Teguh dan keluarga menemani saudara sekampung untuk menyaksikan jangkungnya Monas. Namun, pihak mereka kandas di Tugu Tani. Jaraknya hanya 5 menitan dari Monas. Teguh kehilangan Yusuf Sigit Prasetyo, putranya yang masih berusia 2,5 tahun, serta 3 kerabat lainnya, termasuk Nani Yanti yang hamil 4 bulan. Rohmari yang tinggal di desa Singorojo, Mayong, Jepara, berharap sopir penabrak dijatuhi hukuman setimpal. Saya minta tanggung jawab penuh, soalnya dia meninggal dan cacat. Adapun kasus Afriani tetap berlanjut. Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkasnya
ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Di lingkungan Polda Metro Jaya, hampir 1.000 orang melayang di jalan raya, sebagian besar karena kelalaian pengendara. Mustinya, kasus Afriani menjadi tonggak untuk memberi ganjaran yang lebih berat kepada siapa saja yang mengemudi di bawah pengaruh narkoba dan alkohol. Cisarua Bogor, arah ke Jakarta dan Bandung adalah jalur padat, lebih-lebih di akhir pekan. Tak heran ketika remnya blong, bus Karunia Bakti yang membawa 60 penumpang melihat dan menyeruduk bus, mobil pribadi, hingga belasan motor yang ada di lintasannya. Sebelum nyungsep di halaman sebuah villa, belasan orang tewas. Lokasi kecelakaan sekitar 300 meter dari gerbang Taman Safari. Waktunya seusai maghrib, saat senja menepi dan hari mulai gelap. Bus Karunia Bakti rute Garut Jakarta hendak mengantarkan penumpang ke ibu kota. Setiba di pos pemeriksaan, rem kendaraan sempat dicek. Bus lalu melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, satu rem tak berfungsi sehingga laju kendaraan tak bisa dihentikan. Bus meluncur di turunan, menabrak semua yang ada di depannya, termasuk warung bakso dan pedagangnya. Puncaknya, bus terjun ke sebuah villa. Karena nyungsep, mayoritas penumpang menumpuk di bagian depan bus. Korban meninggal dan luka-luka lalu dibawa ke sejumlah rumah sakit. Korban sama korban mohon maaf dalam-dalamnya tuh disengaja Pak, mungkin takdir. Sang kernet sedikit membuka tabir apa yang sesungguhnya terjadi pada bus Karunia Bakti. Mulai berangkat dari Garut, terus sampai ke Cianjur tidak ada kendala apa-apa. Terus naik puncak, habis turun puncak, mobil baru ada kendala, tapi bukan masalahnya rem kurang makan atau gimana, tapi lalu macet yang satu teman-teman, sampai ada bau-bau panas di sebelah kanan, tapi cuma satu itu macetnya. Perusahaan otobus Karunia Bakti mengatakan busnya layak jalan. Mobil pulang dari operasional itu dicek kelayakan, itu di internal PO Karunia Bakti ya. Dan kan dalam hal pengurusan teknis dengan terkait dengan dinas perhubungan yang punya wewenang itu kan 6 bulan sekali sampai pengguna itu. Betul, itu kan masih dalam hal dianggap layak. Sopir bus ditetapkan sebagai tersangka karena lalai saat mengemudi dan menyebabkan 14 orang tewas. Ia dijerat dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. PT Jasara Harja memberikan santunan senilai 25 juta rupiah kepada ahli waris korban. Kementerian Kesehatan juga memberi bantuan kepada korban yang luka-luka. Namun begitu, santunan dan bantuan tadi tak pernah bisa mengganti kepergian anggota keluarga mereka. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT turun tangan menyelidiki kecelakaan maut di Cisarua. Tapi KNKT perlu waktu sedikitnya 3 bulan untuk menyingkap penyebab kecelakaan. Begitupun tak bisa dijadikan acuan buat polisi untuk menuntas proses hukumnya. Untuk mendapatkan rangkaian cerita, untuk mendapatkan suatu anatomi yang utuh dari kejadian kecelakaan. Jadi anatomi di dalam kendaraannya sendiri, seperti misalnya kita sudah mendapatkan data bahwa mobil sudah berhenti, tapi penumpang beberapa komplain, nanti kemalaman katanya kalau lama, sehingga berangkat lagi. Kejadian di Cisarua sebetulnya alarm bagi semua pihak untuk berbenah. PO Karunia Bakti sudah tentu. Demikian pula setiap pengelola terminal. Yang lebih penting lagi, Kementerian Perhubungan. Banyaknya kecelakaan bus mestinya memudahkan kementerian mencari akar sistemik dari persoalan tadi. Jika faktor manusia yang jadi soal, kementerian dapat mendesak pengelola bus untuk mendidik sopir dan awak bus agar lebih peduli keselamatan penumpang.
Kalau perlu, terapkan sistem sertifikasi pada sopir dan awak bus. Dalam 2 tahun terakhir, bus Sumber Kencono kerap menjadi buah bibir. Semua karena bus yang melayani rute kota-kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah tadi terlibat sejumlah kecelakaan yang menelan korban jiwa. Kepolisian daerah Jawa Timur mencatat selama 2011 saja ada lebih dari 20 kasus kecelakaan fatal yang melibatkan Sumber Kencono. Yang paling anyar adalah kecelakaan di Karangrejo, Magetan, Jawa Timur awal Februari 2012. Bus Sumber Kencono tujuan Surabaya beradu dengan sedan, lalu menghantam pagar jembatan Kali Glodok dan terjun ke jurang sedalam 20 meter. Saksi mata mengatakan sedan melaju kencang dan mengambil jalur hingga tabrakan tak terhindarkan. Adegan itu sisa itu atau gimana, Pak? Enggak, posisi langsung pergi ke kanan sendiri. Mengambil kanan. 2 orang tewas dalam kecelakaan tadi. Belasan lainnya luka-luka. Polisi menetapkan pengemudi sedan sebagai tersangka. Ia diduga sempat mampir di klub malam dan menenggak minuman keras sebelum kecelakaan terjadi. Di hari pertama 2012, bus Sumber Kencono mengalami kecelakaan di kilometer 155, Desa Jeruk Gulung, Balarejo, Kabupaten Madiun. 6 penumpang tewas. Puluhan penumpang plus seorang pengendara motor luka-luka. Menurut polisi, bus melaju kencang ketika menyalip sebuah truk, lalu menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Bus oleng dan berguling-guling serta menghantam sebuah warung. Sebelum tipoin atau titik tembur terjadi antara bus Sumber Kencono dengan sepeda motor, itu tidak kita temukan adanya bekas rem dari bus Sumber Kencono. Tapi kecelakaan yang paling mencekam adalah kejadian di jalur bypass Desa Balong Mojo Puri Mojokerto September 2011. Saat bus Sumber Kencono bertumburan dengan minibus Jasa Travel, 9 orang tewas, termasuk kedua pengemudi kendaraan. Puluhan lainnya luka-luka. Mayoritas yang tewas adalah penumpang minibus. Menurut polisi, minibus yang melaju menuju Surabaya menyalip kendaraan lain. Karena kelewat lebar, minibus menabrak bus Sumber Kencono yang datang dari arah berlawanan. Faktor lainnya diduga karena minibus kelebihan penumpang, kondisi jalan menikung, serta penerangan jalan yang minim. Meskipun tak selalu dalam posisi salah, sebagian pihak mendesak pemerintah mencabut izin trayek Sumber Kencono. Tapi, usulan tadi tak mudah diwujudkan. Dampak sosialnya tinggi. 2, 3, 4, 5 orang sopir yang salah, kita langsung cabut izin. Dampaknya kepada penumpang bagaimana ya? Ini harus kita pertimbangkan semua dampak. Perusahaan otobus Sumber Kencono adalah pemain lama, sudah bergerak di jasa transportasi sejak 30 tahun silam. Sumber Kencono memiliki lebih dari 200 unit bus, serta 2.000-an karyawan. Mereka menguasai 60% trayek Surabaya, Yogyakarta. Kecelakaan bus bukan monopoli Sumber Kencono. Bus Maju Jaya terperosok ke jurang sedalam 10 meter setelah bersenggolan dengan truk di Jalan Nurun, tepatnya di Jalan Raya Malangbong, Waduk, Sumedang, Jawa Barat. 12 orang tewas dalam kejadian tadi. Diduga bus mengalami remblong. Setelah kita cek di TKP tidak ada tanda-tanda pengereman. Untuk analisa sementara rem tidak berfungsi. Sopir bus Iwan Sopian alias Asep ditetapkan sebagai tersangka. Ia terancam 6 tahun penjara. Soal keselamatan berkendara tentu tak melulu tanggung jawab pengguna jalan. Pengelola bus hingga Kementerian Perhubungan sebagai regulator mesti bahu-membahu mengampanyekan dan menjalankan aturan berlalu lintas yang benar. Selainnya, ya tentu
infrastruktur jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan.